Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Farsya. Aku dan kelompokku dari kelas 10 IPA 1 akan mempresentasikan mengukur percepatan gravitasi dengan bandul sederhana. Kelompok kami beranggotakan Andini Ira Agustin, nomor absen 4, Batari Widya Pede, nomor absen 7, Desi Andini Sari, nomor absen 10, Farsya Dania S, nomor absen 13, Nadia Rahma A, nomor absen 26, Syara Adinda Baldi, nomor absen 36. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang kajian teori. Sebelumnya, ilmu fisika mempelajari fenomena alam memakai teori dan kesesuaian eksperimen sebagai patokan untuk hasil pengetahuan yang diperoleh. Salah satu contohnya adalah ayunan pada bandul. Ilmu fisika yang terkait pada ayunan bandul yaitu menghitung periode getaran, frekuensi getaran, dan juga percepatan gravitasi bumi di suatu tempat. Pada dasarnya, percobaan dengan bandul tidak terlepas dari getaran. Getaran atau gerak osilasi adalah keadaan apabila suatu partikel melakukan gerak periodik pada lintasan yang sama. Gerak periodik adalah gerakan yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama. Bentuk sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung tegas yang juga disebut gerak harmonis sederhana. Selanjutnya, yang pertama ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi adalah percepatan suatu benda akibat gaya gravitasi dari ketinggian tertentu menuju permukaan bumi. Gaya gravitasi bumi misalnya gaya tarik bumi yang bekerja pada benda. Besar percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per second kubik. Biasanya untuk mempermudah perhitungan, percepatan gravitasi dibulatkan menjadi 10 meter per second kubik. Yang kedua ada periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh. Satu gerakan penuh pada bandul dihitung apabila telah melewati lintasan A, B, C, D, A. Satuan periode dinyatakan dalam second. Rumus periode yaitu periode sama dengan waktu ayunan dibagi jumlah ayunan, atau sama dengan 1 per frekuensi. Yang ketiga ada frekuensi. Frekuensi pada ayunan bandul adalah banyaknya getaran dalam 1 second. Nilai frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Satuan frekuensi dinyatakan dalam hertz. Rumus frekuensi yaitu jumlah ayunan dibagi dengan waktu ayunan atau 1 per periode. Selanjutnya ada menentukan percepatan gravitasi menggunakan sistem bandul matematis. Pada sistem bandul matematis, terjadi gerak harmonis sederhana, yaitu gerak bolak-balik yang dipengaruhi oleh gaya yang arahnya selalu menuju titik keseimbangan. Apabila sebuah bandul digantungan dengan tali dan diberi simpangan kecil, kemudian dilepaskan, maka akan berayun dengan getaran yang selaras. Selanjutnya, dalam sistem bandul matematis berlaku persamaan frekuensi sama dengan 1 per 2pi dikali akar gravitasi per L dengan L panjang tali satuan. Lalu, periode sama dengan 2pi dikali akar L per gravitasi. Lalu ada periode kubik dikali 4pi kubik dikali L per gravitasi. Lalu ada gravitasi sama dengan 4pi kubik dikali L per periode kubik. Lalu ada periode sama dengan waktu per ayunan. Nama saya Andini Ira Agustin, nomor absen 4. Saya ingin melanjutkan tujuan praktikum. 1. Membuat tabel pengukuran, menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil pengukuran, menentukan periode getaran dari ayunan bandul sederhana dengan panjang tali yang berbeda, menentukan percepatan gravitasi bumi di daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya dengan menggunakan konsep bandul matematis, menyelesaikan tugas praktikum fisika. Alat dan bahan. Alat yang digunakan berupa penggaris, busur, stopwatch, tiang untuk menggantung bandul, atau dapat menggunakan gagang pintu, kertas dan alat tulis. Bahannya yang kita gunakan benang kasur, beban, atau dapat menggunakan benda yang ada di sekitar, contohnya bola bekel. Nama saya Nadia Rahma, ini absen 26, akan melanjutkan penjelasannya. Di sini ada skema percobaan dan animasi tentang skema percobaannya. Yang pertama, beban digantungkan pada ujung tali. Yang kedua, tali diikatkan ke tiang gantungan. Yang ketiga, sesuaikan ukuran panjang tali dengan penggaris. Yang keempat, ukur sudut simpangan. Yang terakhir, hitung waktu yang diperlukan benda untuk melakukan 10 ayunan. Langkah percobaan.
Yang pertama, siapkan benang kasur, bola bekel sebagai beban atau dapat diganti dengan benda lain. Yang kedua, siapkan penggaris, busur, stopwatch, dan kertas serta alat tulis untuk mencatat hasil percobaan. Cari tempat yang cukup luas untuk menggantungkan bandul. Usahakan jangan di dinding karena saat berayun bola akan terkena dinding yang dapat menimbulkan gaya gesek. Yang keempat, ikat bola bekel atau beban dengan tali. Yang kelima, pasang tali yang sudah diikat dengan bola bekel ke tiang gantungan. Yang keenam, sesuaikan panjang tali sesuai ukuran yang akan diuji. Yang ketujuh, ayunkan bandul yang telah diikat. Amati sudut simpangan ayunan bandul. Yang kedelapan, menghitung waktu yang dibutuhkan bandul untuk 10 getaran menggunakan stopwatch. Yang kesembilan, mencatat waktu yang diperlukan untuk 10 getaran. Yang ke-10, mengulangi percobaan dari dengan panjang tali yang berbeda. Yang terakhir, mencatat hasil percobaan pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Di sini ada informasi pengukuran, ada lokasi pengambilan data, dan juga alamatnya. Yang pertama ada di rumah Andini, alamatnya Kampung Baru 2, RT 10, RW 002, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Yang kedua ada di rumah Batari, Karya Indah Village 2. Yang ketiga ada di rumah Desi, Jalan Haji Dirin, RT 03, RW 15, Peninggilan Ciledug, Tangerang, Banten. Yang keempat ada di rumah Farsya, Perumahan Pondok Lestari, Blok C4, nomor 3, Ciledug. Yang kelima ada di rumah Nadia, Jalan Haji Ilyas, RT 07, RW 02, nomor 30, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Yang keenam ada di rumah Syera, yakni di Jalan Haji Kasam, RT 4, RW 4, nomor 93, Meruya Selatan, Jakarta Barat. Perkenalkan, nama saya Desia Ninisari, absen 10 dari kelas 10 IPA 1. Selanjutnya saya akan melakukan pembahasan materi dari beberapa percobaan yang telah kami lakukan dan kemudian menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil percobaan tersebut. Sebelumnya, marilah kita simak beberapa video percobaan yang telah kami lakukan terlebih dahulu. Percobaan pertama dilakukan oleh Andini Ragustin absen 4. Pada percobaan tersebut diperoleh data sebagai berikut. Panjang tali 10 cm, banyak getaran 10 getaran, dan banyak waktu yang diperlukan untuk 10 getaran yaitu 7,06 second. Dengan data tersebut, kita dapat mencari periode menggunakan rumus banyak waktu yang diperlukan dibagi banyak getaran yaitu 7,06 second dibagi 10 getaran, maka periode yang dihasilkan yaitu 0,706 second. Dengan periode yang telah kita hitung, maka kita dapat mencari gravitasinya menggunakan rumus 4pi kuadrat dikali panjang tali dibagi periode pangkat 2. Gravitasi sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 10 cm dibagi 0,706 kuadrat. Maka gravitasi yang dihasilkan yaitu 791,243 cm per second kuadrat atau 7,912 meter per second kuadrat. Percobaan kedua dilakukan oleh Batari Widya absen 7. Dari percobaan tersebut diperoleh data panjang tali 15 cm, banyak getaran sebanyak 10 getaran, dan waktu yang diperlukan untuk 10 getaran yaitu 9,35 second. Dengan data tersebut kita dapat mencari periodenya menggunakan rumus banyak waktu yang terjadi dibagi banyak getaran yaitu 9,35 second dibagi 10, maka periode yang dihasilkan yaitu 0,935 second. Setelah menentukan periodenya, kita dapat menentukan gravitasinya menggunakan rumus 4pi kuadrat dikali panjang tali dibagi t kuadrat, maka gravitasi yang dihasilkan pada tali 15 cm yaitu 6,7668 meter per second kuadrat. Percobaan ketiga dilakukan oleh Desia Ninisari absen 10.
Pada percobaan ini dihasilkan data sebagai berikut. Panjang tali 20 cm, banyak getaran 10 getaran, dan banyak waktu yang diperlukan untuk 10 getaran yaitu 10,18 second. Dengan begitu kita dapat menentukan periodenya yaitu sebesar 1,18 second. Dan kemudian kita dapat mencari gravitasinya menggunakan rumus 4pi kuadrat dikali panjang tali dibagi periode kuadrat. Maka gravitasi yang terjadi pada percobaan ini yaitu 7,61.121 meter per second kuadrat. Percobaan keempat dilakukan oleh Farsha Dania absen 13. Pada percobaan ini dihasilkan data dengan panjang tali 25 cm, banyak getaran 10 getaran, dan waktu yang diperlukan untuk 10 getaran yaitu 10,6 second. Dengan begitu periode yang dihasilkan yaitu 1,06 second. Dengan begitu kita dapat menentukan gravitasi yang terjadi pada panjang tali 25 cm yaitu sebesar 8,775 meter per second kuadrat. Percobaan kelima dilakukan oleh Nadia Rahma absen 26. Pada percobaan ini dihasilkan data yaitu panjang tali 30 cm, banyak getaran 10 getaran, dan waktu yang diperlukan untuk 10 getaran yaitu 11,38 second. Dari data tersebut kita dapat mencari periodenya yaitu banyak waktu dibagi banyak getarannya yaitu 11,38 second dibagi 10. Maka periode yang dihasilkan adalah 1,138 second. Dengan begitu, gravitasi yang terjadi pada panjang tali 30 cm sebesar 9,13.599 meter per second kuadrat. Pada percobaan yang terakhir atau percobaan ke-6 dilakukan oleh Syera Adinda absen 36. Data yang dihasilkan yaitu panjang tali 35 cm, banyak getaran sebanyak 10 getaran, dan waktu yang diperlukan 10 getaran yaitu 14,74 second. Dengan begitu, periode yang terjadi pada bandul tersebut yaitu 14,74 second dibagi 10 getaran sama dengan 1,474 second. Dengan begitu, gravitasi yang terjadi pada tali 35 cm yaitu 5,85319 meter per second kuadrat. Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan yang telah kami lakukan, maka diperoleh data pengukuran sebagai berikut. Dengan ketidakpastian pengukuran yaitu pada penggaris sebesar 0,05 cm, stopwatch sebesar 0,5 second, dengan sudut awal 45 derajat dan sudut simpangan yang terjadi 30 derajat. Analisis data. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, kita dapat menentukan periode dan menghitung percepatan gravitasi yang terjadi di lokasi pengukuran dengan hasil pengukuran yang telah diperoleh. Adapun rumus yang digunakan yaitu rumus mencari periode T sama dengan banyak waktu yang terjadi dibagi banyak getaran, dan rumus mencari gravitasi yaitu 4pi kuadrat dikali panjang tali dibagi periode kuadrat. Dengan menggunakan rumus yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kita dapat menentukan periode dan juga gravitasi yang terjadi pada suatu bandul. Pada percobaan pertama, dengan panjang tali 10 cm diperoleh periode sebesar 0,706 second. Maka gravitasi yang terjadi pada percobaan pertama yaitu 7,91243 meter per second kuadrat. Pada percobaan kedua dengan panjang tali 15 cm diperoleh periode sebesar 0,935 second. Maka gravitasi yang terjadi pada percobaan kedua yaitu 6,76686 meter per second kuadrat. Pada percobaan ketiga dengan panjang tali 20 cm
diperoleh periode sebesar 1,018 second. Maka gravitasi yang terjadi pada percobaan tersebut yaitu 7,61121 meter per second kuadrat. Pada percobaan keempat dengan panjang tali 25 cm, diperoleh periode sebesar 1,06 second. Dengan begitu gravitasi yang terjadi yaitu 8,775 meter per second kuadrat. Di percobaan kelima dengan panjang tali 30 cm, diperoleh periode sebesar 1,138 second. Maka gravitasi yang dihasilkan pada percobaan ini yaitu 9,13599 meter per second kuadrat. Di percobaan terakhir atau yang keenam dengan panjang tali 35 cm, diperoleh periode sebesar 1,474 second. Dengan begitu gravitasi yang dihasilkan yaitu sebesar 6,35319 meter per second kuadrat. Cara menentukan rata-rata percepatan gravitasi. Di sini rumusnya G sama dengan G1 ditambah G2 ditambah G3 ditambah G4 ditambah G5 ditambah G6 per 6. G sama dengan 7,91243 ditambah 6,76686 ditambah 7,61121 ditambah 8,775 ditambah 9,13599 ditambah 6,35319 M per S pangkat 2 dibagi 6. G sama dengan 44,554,68 M per second pangkat 2 dibagi 6. G sama dengan 7,779 M per second pangkat 2. G sama dengan 7,76 meter second pangkat 2. Pembahasan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menghitung gravitasi bumi di lingkungan sekitar. Contohnya, kita dapat melakukan kegiatan praktikum dengan menggunakan ayunan bandul sederhana. Bandul bekerja dengan menerapkan gerak harmonis, yaitu gerak bolak-balik secara periode yang selalu mengarah ke titik kesetimbangan. Melalui praktikum ini, kita dapat memperoleh hasil pengukuran periode untuk menghitung gravitasi. Berdasarkan pengukuran dan analisa data yang telah dilakukan, diperoleh perhitungan periode yang berbeda di setiap panjang tali. Hal ini membuktikan bahwa periode berbanding lurus dengan panjang tali yang digunakan waktu yang dihasilkan. Artinya, semakin panjang tali, maka akan semakin besar waktu dan periodenya. Yang dihasilkan juga semakin besar. Dari hasil percobaan juga diperoleh besar sudut simpangan yang terbentuk saat bandul bergerak, yaitu sebesar kurang lebih 30 derajat. Pembahasan. Setelah menghitung gravitasi pada setiap tali dengan ukuran panjang yang berbeda, maka dapat diperoleh hasil rata-rata percepatan gravitasi bumi yang bekerja pada bandul. Nilai percepatan gravitasi yang kami peroleh yaitu sebesar 7,76 meter per second kuadrat. Jika dibandingkan dengan ketetapan gravitasi bumi yang ditetapkan ilmuwan yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat, maka terdapat perbedaan sebesar 2,4 meter per second kuadrat. Apa penyebab perbedaan tersebut? Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan tersebut yaitu adanya ketidakpastian pada alat ukur yang digunakan saat melakukan percobaan. Percepatan gravitasi dipengaruhi oleh angin, kurangnya ketelitian saat melakukan percobaan. Kesimpulan. 1. Ayunan pada bandul bergerak dengan menerapkan gerak harmonik sederhana. 2. Panjang tali yang digunakan memengaruhi dan berbanding lurus terhadap periode. 3. Percepatan gravitasi dipengaruhi oleh angin yang menggerakkan bandul. 4. Simpangan awal pada bandul memengaruhi nilai percepatan gravitasi. 5. Hasil pengukuran besar gravitasi yang kami lakukan memperoleh rata-rata sebesar 7,76 meter per second kuadrat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya ataupun dalam materi yang telah kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.